Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memberikan latihan soal UK PPPG Pendidikan Profesi Guru Tertentu tahun 2024 yang kita fokuskan kepada pembelajaran understanding by design, Bapak Ibu. Jadi, untuk soal kali ini ya perlu Bapak Ibu ketahui sebelumnya, dan untuk semua soal pun Bapak Ibu, jadi saya hanya mengingatkan kembali bahwasanya setiap soal yang akan Bapak Ibu dapatkan nanti di ujian UK PPPG-nya itu berdasarkan modul yang sudah Bapak Ibu pelajari di PMM, Bapak Ibu. Ya, berarti untuk menjawab soal-soalnya nanti artinya Bapak Ibu cukup memahami modul-modul yang sudah Bapak Ibu pelajari di PMM. Oke, di video kali ini saya akan memberikan latihan soalnya untuk kita semua. Untuk memberikan gambaran soalnya saja ya Bapak Ibu. Semoga ini bisa membantu. Oke, mari kita mulai. Mari kita langsung ke soalnya saja. Soal nomor 1, mari kita bahas bersama Bapak Ibu. Pada tahap pertama dalam proses understanding by design adalah merumuskan desired result atau hasil yang diinginkan. Apa alasan utama mengapa tahap ini dianggap paling krusial dalam perencanaan pembelajaran? Mari kita baca opsi jawabannya. Opsi yang A, karena tahap ini menentukan materi ajar yang akan digunakan. Oke, kemudian kita baca yang B, karena tahap ini memastikan bahwa pembelajaran berpusat pada standar kurikulum. Kalau kita bedakan dengan yang A, berarti yang B itu lebih tepat ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita baca dulu yang C, karena tahap ini mengarahkan guru untuk fokus pada tujuan pembelajaran jangka panjang. Kalau kita bandingkan dengan yang B, yang C lebih tepat ya Bapak Ibu ya. Berarti ini kita delete dulu opsi yang B-nya. Kita baca lagi yang D. Karena pada tahap ini membantu dalam pemilihan metode pengajaran yang paling sesuai. Berarti ini bukan jawaban yang tepat Bapak Ibu ya, kalau kita bandingkan dengan yang C. Yang E, karena tahap ini memastikan bahwa semua siswa akan mencapai hasil belajar yang sama. Wah, ini juga jauh ya kalau kita bandingkan dengan yang C. Jadi menurut saya itu opsi yang tepat untuk merumuskan desired result atau hasil yang diinginkan itu adalah C, karena tahap ini mengarahkan guru untuk fokus pada tujuan pembelajaran jangka panjang. Itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Dalam perancangan pembelajaran dengan pendekatan understanding by design, guru diharapkan untuk menyusun essential question. Essential question itu adalah pertanyaan esensial ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaannya, manakah dari pernyataan berikut, oke, yang paling tepat menggambarkan karakteristik essential question. Oke. Kita baca dulu opsi jawabannya Bapak Ibu. A, pertanyaan yang memiliki satu jawaban yang benar. Kita bandingkan dengan yang B. B, pertanyaan yang dapat dijawab langsung oleh siswa berdasarkan pengetahuan faktual. Oke, ini bisa jadi ya kalau kita bandingkan dengan yang A, berarti yang A-nya kita delete dulu Bapak Ibu. Yang C, pertanyaan yang bersifat terbuka dan mendorong eksplorasi mendalam. Wah, ini bisa jadi ya kalau kita bandingkan dengan yang B, yang C lebih tepat. Oke. Kemudian yang D, yang berkaitan langsung dengan soal ujian akhir. Wah, ini nggak tepat Bapak Ibu ya. Yang E, pertanyaan yang dirancang untuk menguji ingatan siswa terhadap fakta-fakta tertentu. Berarti bukan yang E jawabannya. Menurut saya, guru diharapkan manakah dari pernyataan berikut yang paling menggambarkan karakteristik essential questions, itu adalah C Bapak Ibu, yaitu pertanyaan yang bersifat terbuka dan mendorong eksplorasi mendalam. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3,
ketika merancang asesmen atau penilaian dalam konteks understanding by design, guru harus memastikan bahwa penilaian tersebut relevan dengan desired result. Mengapa penilaian autentik sering digunakan dalam pendekatan UBD? Wah, ini ya ada di modul kita ya Bapak Ibu ya. A, karena penilaian autentik lebih mudah untuk dinilai dibandingkan dengan penilaian lainnya. Oke, bandingkan dulu dengan yang B Bapak Ibu. Karena penilaian autentik memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan apa yang mereka pelajari dalam konteks dunia nyata. Wah, ini lebih konkret ya Bapak Ibu ya, kita bandingkan dengan A. Berarti bukan A jawabannya. C, karena penilaian autentik tidak memerlukan persiapan yang rumit dari guru. Wah, ini juga bukan jawaban yang tepat. D, karena penilaian autentik memastikan semua siswa mencapai hasil yang sama. Bukan jawaban yang tepat. E, karena penilaian autentik hanya menguji pengetahuan faktual saja. Bukan jawaban yang tepat ya Bapak Ibu. Bagi saya, menurut saya, ya, jawaban yang tepat itu adalah B. Mengapa penilaian autentik itu sering digunakan? Jawabannya B Bapak Ibu. Ya. Karena penilaian autentik memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan apa yang mereka pelajari dalam konteks dunia nyata. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Ke soal nomor 4. Soal nomor 4, salah satu prinsip penting dalam understanding by design ya, prinsip penting ya, adalah pentingnya backward design. Nah, apa manfaat utama dari pendekatan backward design dalam merancang pembelajaran? Itu pertanyaannya Bapak Ibu ya. Kita baca opsi jawabannya. A, memungkinkan guru untuk memulai perencanaan dari materi ajar yang paling sederhana. B, mengarahkan guru untuk merancang pembelajaran berdasarkan urutan kronologis. Oke, kalau kita bandingkan A dengan B, berarti B lebih tepat atau lebih cocok menurut saya ya Bapak Ibu, seperti itu. C, memastikan bahwa pembelajaran berfokus pada pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan. Wah, dibandingkan dengan yang B, yang C lebih tepat Bapak Ibu ya. Berarti kita langsung kalau bagi saya langsung C jawabannya. Kenapa demikian? Karena di sini kan sudah jelas kan, ini kan harus dirancang dulu. Berarti menurut saya C. Tapi kalau kita kurang yakin, kita baca dulu yang D. Memungkinkan guru untuk menyesuaikan rencana pembelajaran saat pelaksanaan. Bukan Bapak Ibu ya. Yang E, membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi dengan memulai dari konsep dasar ya. Hampir sama saja ya dengan A atau B ya. Berarti jawaban yang tepat itu adalah C Bapak Ibu. Jadi manfaat utama dari pendekatan backward design dalam merancang pembelajaran itu adalah memastikan bahwa pembelajaran berfokus pada pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan. Oke, lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5, dalam proses pembelajaran yang dirancang dengan pendekatan understanding by design, guru seringkali menggunakan strategi diferensiasi. Nah, pertanyaannya, apa tujuan utama dari penerapan strategi diferensiasi dalam pembelajaran? Berarti ini kan pertanyaannya, tujuan utamanya ya Bapak Ibu ya. Oke, kita baca opsi jawabannya. A, untuk memastikan bahwa semua siswa belajar pada tingkat yang sama. B, untuk memberikan materi yang berbeda kepada siswa berdasarkan kemampuan mereka. Berarti yang A dan yang B ini bukan opsi yang tepat Bapak Ibu. C, untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran agar semua siswa dapat mencapai desired result yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Wah, ini sangat tepat sekali Bapak Ibu bagi saya. Jadi tidak perlu kita baca D dan E, tapi kalau kita kurang yakin, kita baca seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk yang D, untuk mengevaluasi siswa berdasarkan standar yang sama tanpa mempertimbangkan. Jadi Bapak Ibu, ini bahasanya Bapak Ibu ini sudah mengarahkan kita bahwasanya ini bukan jawaban yang tepat. Oke, karena setiap sesuatu itu perlu pertimbangan Bapak Ibu ya, apalagi dalam kita merancang pembelajaran seperti itu. Kemudian E, mengurangi beban kerja guru. Wah, ini juga nggak tepat ya Bapak Ibu ya, mengurangi beban kerja guru. Jadi jawaban yang tepat bagi saya itu adalah C.
Tujuan utama dari penerapan strategi diferensiasi dalam pembelajaran itu adalah untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran agar semua siswa dapat mencapai desired result yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Itu ya Bapak Ibu ya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga video ini dapat membantu kita bersama dalam mengikuti ujian UKPPPG guru tertentu tahun 2024, dan semoga kita semua lulus Bapak Ibu dan mendapatkan sertifikat pendidik dan mendapatkan sertifikasi. Saya rasa demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya dalam menjelaskan soal-soal tersebut, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.